Hai guys, welcome to this channel. Dalam video ini, Mimin akan menyajikan spoiler kelanjutan kisah Tanyun dalam Donghua Against the Sky Supreme. Yang penasaran dengan kisah Tanyun selanjutnya? So, stay tuned on this channel. Songda menjawab dengan bingung. Membangun momentum? Bagaimana melakukannya? Tamu terhormat, saya benar-benar ingin membantu Anda. Tetapi saya tidak bisa bertindak sebagai rumah lelang Huangfu, apalagi ikut campur dalam urusan internal divisi PIL. Jangan salah paham, Tanyun berkata. Kamu hanya perlu menemaniku ke divisi PIL Gerbang Abadi dan berpura-pura sangat menghormatiku. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Baiklah, tidak apa-apa seperti itu. Tang Taisondo menjawab, aku akan pergi dengan Tuan setelah dia Kenwang mengambil kain dingin nafas kura-kura untukmu. Oh iya, Tuan, aku akan memberikan 11 jenis bahan pemurnian yang kamu butuhkan. Atau, aku akan memberikannya kepadamu setelah Nona Xian diselamatkan. Tanyun berkata tanpa ragu. Yang lebih penting sekarang adalah menyelamatkan muridku. Kita akan membicarakan sisanya nanti. Baiklah Tuan. Songde menjawab, namun dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu namun tertahan. Melihatnya seperti itu, Tanyun seperti mengerti dan berkata dengan tegas, Pak Tuade, jangan khawatir. Setelah Subing diselamatkan, aku akan mengambil bahan pemurnian itu darimu. Dan transaksi kedua kita akan segera dilanjutkan. Aku akan memberikannya padamu. Oh ya, aku lega jika Tuan berkata begitu. Songde tersenyum. Pada saat yang sama di tempat lain, Pang Siuan minum anggur bersama dengan Luwu. Kakak Lu, ayo, aku menghormatimu. Pang Siuan menuang anggur untuk Luwu. Gelas anggur kelas atas Pang Siuan. Dengan mata yang penuh syukur dia berkata, gelas anggur pertama ini sebagai rasa terima kasih saya karena Anda telah mengucapkan hal-hal baik untuk anakku di depan ayahmu dan menjadikan anakku menjadi murid langsung ayahmu. Aku akan meminumnya dulu. Pang Siuan menyesapnya. Setelah itu dengan santai Luwu berkata, hahaha, kamu tidak perlu sungkan. Kamu telah membunuh Tanyun. Dan tentu saja, aku harus membantu putramu untuk persaudaraan. Selain itu, Pang Tong memang memiliki bakat yang bagus dan layak untuk dilatih. Pang Siuan mengambil gelas anggur kedua dan kemudian tertawa. Gelas anggur ini, saya berharap saudara Lu segera menjadi ketua. Luwu melambaikan tangannya dan kemudian berkata, Sen Subing tidak akan mati selama sehari. Jadi, aku tidak punya kesempatan untuk itu. Pang Siuan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir saudara Lu. Diperkirakan, kepala Tang akan bertahan hidup selama 3-5 hari lagi. Pada saat itu, Sen Subing akan dikuburkan bersamanya. Ayahmu memiliki posisi dan hubungannya yang dalam dengan gurunya di gerbang suci. Hal ini sangat memungkinkan untuk menjadikanmu kepala divisi PIL kami. Luwu berkata dengan senyum dan tidak ada kekhawatiran sama sekali. Yang saya dengar, semua penatua gerbang dalam kita mengincar posisi kepala divisi. Saudara Lu terlalu rendah hati. Mari kita lanjutkan minum. Pang Siuan berkata. Dan sambil mereka bersulang, Pang Siuan kemudian bertanya, Kakak Lu, menurutmu siapa yang membunuh Abe dan keponakanku? Sudah lebih dari setahun, namun tidak ada petunjuk. Ya, Luwu berkata, jelas si pembunuh menggunakan cara yang sama seperti kamu membunuh Tanyun.
telah menahan nafasnya agar binatang penghirup jiwa tidak dapat menemukannya. Setengah jam kemudian di rumah lelang Huang Fu, Wang Su telah kembali ke rumah lelang dan kemudian menyerahkan kain dingin nafas kura-kura kepada Tan Yun. Terakhir kali Tan Yun membeli kasa dingin nafas kura-kura yang mencegah kultivator dari alam pemurnian jiwa untuk mengintip, itu bernilai 1 miliar batu roh tingkat rendah. Namun kali ini, kain dingin nafas kura-kura yang tidak bisa diintip oleh kultivator alam jiwa ilahi senilai puluhan miliar batu roh tingkat rendah atau senilai dengan 100 juta batu roh tingkat menengah. Sekarang, Tan Yun sudah tidak memiliki begitu banyak batu roh. Jadi dia harus mengatur dan mengulur waktu dengan Song De dan Wang Su untuk menunggu Su Bing diselamatkan dan kemudian membayar nilai 100 juta batu roh kelas menengah dengan nilai pil. Setelah itu, Tan Yun keluar dari ruangan, dipimpin oleh Tantai Song De, melewati sebuah ruangan dengan susunan teleportasi di lantai 7. Kemudian pergi ke kantor pusat Huang Fu yang memiliki tinggi 1000 meter dengan 18 lantai yang sangat megah. Tan Yun mengkhawatirkan keselamatan Su Bing yang ada dalam bahaya. Dia tidak punya waktu untuk melihat-lihat apapun yang ada di gerbang abadi. Dan bersama Tantai Song De melewati 18 lantai melalui susunan teleportasi markas besar Huang Fu, mereka mencapai ruang utama divisi pil gerbang abadi di Gunung Tansun. Gunung abadi Tangsun begitu hijau dan subur. Banyak bunga yang bermekaran dan tingginya mencapai hingga 180.000 kaki. Puncaknya telah melewati 3 lapisan awan yang mengelilingi dan terlihat seperti lautan awan putih dari puncaknya. Segera setelah mereka keluar dari susunan teleportasi di puncak, mereka merasa bahwa aura di aula puncak setidaknya 2 kali lebih kaya dari Gunung Bingking. Dilihat dari pakaian 36 orang itu, tidak diragukan lagi mereka adalah tetua dari alam jiwa. Di antara mereka, tampaknya ada yang berusia 80 dan 90 tahun. Ada juga wanita parubaya dengan pesona yang memikat, serta wanita tua berambut abu-abu. Selain itu, ada juga orang setengah baya, bahkan ada seorang pria muda. Melihat mereka, Tantai Songda tersenyum sedikit dan berkata, "Salam para penatua," dan kemudian berjalan mendekat ke arah semua orang. "Tuan De, sudah lama tidak melihatmu. Apakah itu sudah lebih dari 10 tahun? Bagaimana kabar rumah lelang Huang Fu sekarang?" Para tetua menghampiri Tantai Sonde dengan tampak ceria. Para penatua ini, mereka adalah dari alam jiwa ilahi. Dan alasan mengapa mereka menghormati Tantai Songde dari alam pemurnian jiwa tingkat 9 secara alami karena Tantai Songde adalah orang dari kepala saat ini. Setelah itu pada saat yang sama, semua orang memandang Tan Yun di belakang Tantai Songde yang ditutupi dengan kain kasa dingin kura-kura. Mereka mengerutkan kening dan bertanya-tanya dia siapa. "Semuanya, saya datang hari ini untuk menemui Kepala Tang." Tantai Songde mengepalkan tinjunya dan berkata, "Siapa saat ini yang mengambil alih kepemimpinan secara keseluruhan?" Kemudian seorang lelaki tua yang agak mirip dengan Luwu muncul dengan tatapan sedih. "Pak Tua De, Kepala Tang saat ini sakit parah dan penatua ketua telah dieksekusi. Penatua ketiga sedang mengawasi Sen Su Bing. Untuk saat ini, akulah yang bertanggung jawab." Mendengar hal tersebut, Tan Yun tiba-tiba mengepalkan tangannya dan diam-diam berkata, "Jika So Wuyun, makhluk tua itu, berani menyentuh jari Sen Su Bing sekalipun, aku akan membunuhnya. Dan orang ini, dia terlihat seperti ayah Luwu. Dia terlihat menyebalkan. Ini bukan sesuatu yang baik," gumam Tan Yun.
Tantai Songde berkata, "Ternyata Anda penatua keempat. Mohon maaf karena tadi tidak sopan." Setelah mengatakan itu, Tantai Songde kemudian menatap Tanyun dan dengan sedikit membungkuk dia berkata, "Senior, katakan saja kepada penatua keempat maksud kedatanganmu kemari." "Ya, Desi kecil, aku tahu." Tanyun berkata seperti gaya kuno. "Desi kecil? Dewa?" Ketika para tetua mendengar nama seperti itu, mereka segera menjadi penasaran siapa orang tua ini. Dan saat para tetua ditekan, Tanyun berkata dengan dingin, "Sen Subing adalah muridku. Sekarang berikan dia kepadaku." Semua penatua terkejut, lalu mengerutkan kening. Mereka juga pernah mendengar dari Sen Subing sebelumnya bahwa ada seorang master, dan pil kebangkitan yang luar biasa itu berasal dari Master Sen Subing. Mereka masih belum percaya sebelumnya kapan Sen Subing menjadi murid seorang master. Tetapi sekarang, sepertinya Sen Subing memiliki seorang master guru. Mendengar bahwa orang di depannya adalah orang penting, Lui tampak tidak senang. Dia mengerutkan kening di wajah dan mengepalkan tinjunya. Kemudian dia berkata, "Bagaimana aku harus memanggil sesama rekan senior ini?" Mendengar hal itu, Tanyun mendengus dingin. Hanya seorang penatua di alam jiwa ilahi sepertimu lancang menyebut dirimu rekan Taois dewa. Apa kamu buta? "Senior, tenangkan amarahmu." Tantai Songde segera membungkuk ke arah Tanyun. Melihat adegan tersebut, Lui seperti sedang menunggangi seekor harimau. Dia tidak dapat mengetahui bagian kelemahan pihak lain. Rasa hormat Tantai Songde kepada orang tua itu membuat Lui berkata dalam hati, "Siapa orang ini? Dia sepertinya bukan orang ketua sekte." Memikirkan hal ini, Lui dengan cepat membungkuk dan berkata, "Hukuman Sen Subing ditentukan oleh tetua divisi pil gerbang suci. Junior tidak mempunyai hak untuk melepaskan Sen Subing. Tolong jangan mempersulit junior ini." Lui juga merupakan orang dengan latar belakang identitas yang luar biasa. Dia mengandalkan gurunya sebagai kepala divisi pil gerbang suci. Jadi dia masih memiliki kepercayaan diri. Melihat penampilan Lui, Tanyun tahu dia terkejut. Dan segera mengambil langkah dia berbisik, "Pil kebangkitan jiwa ini disempurnakan oleh dewa. Jika kamu punya nyali, tangkap dewa ini dan lepaskan Subing." Dahi Lui ditutupi dengan keringat dingin yang halus. Para penatua lainnya hanya memandang Lui. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sebagian besar dari mereka tampak senang melihat Lui ditegur. Ya jelas, para penatua ini sepertinya tidak tertarik kepada Lui. Tanyun juga sebenarnya sedikit berhati-hati. Dia takut berpura-pura terlalu banyak. "Lupakan saja, kamu hanya seorang anak kecil di hadapan dewa, dan aku terlalu malas untuk mempedulikanmu." Ya, terima kasih sesepuh senior," Lui berkata dengan hormat. Kemudian Tanyun berkata dengan dingin, "Siapa namamu?" "Saya adalah Lui, senior." Tanyun tanpa ragu lagi berkata, "Lui, tetua keempat itu bernama So Wuyun kan?" "Ya, senior," jawabnya. "Baiklah, katakan padanya, jika dia berani menyentuh muridku bahkan jarinya sekalipun, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Ingat kata-kata dewa ini." Tamyun kemudian tiba-tiba berteriak, "Buka pintu aula. Aku sendiri yang akan menyelamatkan Tetua Tang. Dan setelah Ketua Tang bangun, kita akan membicarakan hal lainnya." Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka terlihat ketakutan. "Senior, Kepala Tang telah didiagnosis tidak dapat diselamatkan oleh tetua kedua sekte suci.
kata Lui. Hanya jiwa surgawi dan jiwa pusatnya saja yang rusak. Selama masih ada setengah nafas, itu bisa disembuhkan. Aku melihat penatua kedua dari divisi pil gerbang suci juga bodoh. Tanyun menyeringai, menyebut dirinya alkemis tingkat 1. Sungguh aku tidak tahu apakah praktik alkimia yang dia lakukan benar atau tidak. Buka gerbang aula. Tanyun membuat keputusan yang menentukan. Mendengar Tanyun mempermalukan tetua kedua gerbang suci divisi pil, tidak hanya mereka para penatua yang ketakutan, tetapi bahkan Tantai Songde juga merasa ditekan. Dia semakin percaya bahwa Tanyun adalah harta karun Huangfu suci yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Ya, senior. Lui segera membuka pintu aula abadi Tangsun. Lui juga menghormati Tanyun di dalam hatinya. Tanyakan saja siapa yang berani mempermalukan tetua kedua gerbang suci di depan umum, selain Master Sekte, dan yang pasti para sesepuh berbakat dan jenius Huangfu suci yang telah hidup dari zaman kuno. Tanyun dengan kejeniusannya melakukan cara ini karena dia ingin semua orang menganggap dirinya sebagai seorang kultivator kuat yang berbakat, yang tidak peduli dan bertanya tentang dunia luar. Dengan cara ini, tidak peduli siapapun itu, dia harus takut dan hormat pada Sen Subing di masa depan karena gurunya ini. Agar Sen Subing tidak dikekang dan ditekan dimanapun dia, terutama dari So Wuyun, seorang cabul tua. Tanyun mendengus dingin dan memasuki aula dengan tidak tergesa-gesa. Senior, kepala Tang ada di lantai 2, dan junior ini akan menunjukkan jalannya, kata Lui, menuntun Tanyun ke ruang di lantai 2, diikuti oleh para penatua lainnya. Sesepuh senior, tolong maafkan kelancanganku ini. Saya belum begitu mengetahui identitas sesepuh. Mohon izinkan aku ikut memasuki ruangan bersama sesepuh senior. Lui membungkuk dengan hormat. Maknanya sangat lugas. Meskipun dia adalah seorang senior, tapi bagaimanapun juga, ini adalah gerbang abadi mereka. Dia tidak dapat membiarkan orang asing menemui kepala Tang sendirian dalam kondisinya seperti saat ini. Ya, aku akan membiarkanmu masuk dan melihat dari samping, Tanyun berkata dengan santai. Ingat, jangan ada yang berbicara dan menggangguku. Jika tidak, aku tidak akan keberatan membiarkannya berlumuran darah di tempat. Semua orang yang mendengar hal itu bergidik tiba-tiba. Tanyun ingin segera menyelamatkan Sen Subing. Dia langsung mendorong pintu dan masuk. Yang menarik perhatiannya adalah sebuah kamar dengan ruang kerja yang didekorasi dengan indah oleh kepala Tang. Tetapi di tempat tidur, ada seorang wanita dengan gaun hitam berbaring dengan tenang. Sosok seorang wanita yang begitu anggun, dengan lekukan tubuh yang indah, dan kulitnya pucat yang mengartikan betapa cantik dan fananya wanita itu. Ketika Tanyun berjalan mendekat dan menatap wajah gadis itu, dia tercengang. Jadi itu dia. Dia sebenarnya adalah kepala Tang. Melihat gadis dalam balutan gaun hitam di depannya, tiba-tiba Tanyun teringat kembali adegan ketika dia berpartisipasi dalam uji coba ngarai meteoroid dewa. Pada saat itu, dia dikejar oleh elang iblis es Guntur, dan ketika kera iblis ungu hendak menyelamatkan dirinya, gadis berbaju hitam itu membunuh elang iblis es Guntur dengan pedang yang mengejutkan. Meskipun wajahnya ditutupi dengan cadar, Tanyun mengenali dari matanya dan kepalanya sekilas bahwa kepala Tang adalah orang yang telah membantunya. Tanyun masih ingat dengan jelas bahwa ketika gadis dengan gaun hitam itu pergi, darah masih menetes dari tubuhnya. Senior, apakah kepala Tang benar-benar bisa selamat? Pada saat ini, penatua kelima, seorang wanita parubaya menatap Tanyun dengan penuh harap.
Suara itu menyela dan membuyarkan pikiran Tanyun, dan dia mengerutkan kening. Biarkan aku lihat dulu. Seperti yang dikatakan Tanyun, dia perlahan duduk di tepi sofa dan kemudian melihat kembali ke kerumunan. Semuanya diam, jangan bicara apapun. Ketika kata-kata itu berakhir, rambut di kepala Tanyun perlahan bergerak, mengendalikan kesadaran spiritualnya untuk perlahan memasuki pikiran gadis berpakaian hitam itu, mencapai kedalaman jiwanya. Dengan kesadaran spiritual yang semakin dalam, Tanyun melihat 7 bola cahaya seukuran kepalan tangan ada di dalam kedalaman jiwa yang halus, memancarkan lingkaran cahaya yang samar. Ini persis 3 jiwa dan 7 jiwa gadis ini. 3 jiwa mengacu pada jiwa surgawi, jiwa bumi, dan jiwa takdir. 7 jiwa mengacu pada roh Tianchong, roh Linghui, roh Qi, roh kekuatan, roh pusat, roh esensi, dan roh Ying. Tanyun menahan nafas dan mulai mengamati 3 jiwa dan 7 jiwa gadis berbaju hitam ini satu persatu. Seiring berjalannya waktu, dahi Tanyun ditutupi dengan keringat halus, diikuti oleh butiran keringat yang bercucuran, meluncur ke pipinya yang tampan dan penuh karisma. 3 jiwa dan 7 jiwa semuanya akan hancur sekarang. 2 jiwa dan 6 jiwa lainnya sama seriusnya dengan jiwa surgawi dan jiwa pusat yang telah rusak. Apakah itu benar-benar tidak dapat diselamatkan? Keringat terus bercucuran. Para penatua melihat dengan jelas. Kaki Tanyun basah dan keringat mengikis sepatunya. Aku harus menyelamatkannya. Dia adalah orang dengan hati yang baik, dan dia telah menyelamatkanku sekali. Dan hidupnya juga terkait dengan kehidupan Subing. Bagaimanapun juga, aku akan menyelamatkannya. Oke guys, sampai di sini dulu ya ceritanya. Kita lanjutkan ke part berikutnya. Jangan lupa di-subscribe ya, biar Mimin makin semangat untuk buat videonya. Terima kasih.